Wah, Bu Ambar punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Kerjaan rumahnya menumpuk. Ada 1, 2, 3. Butuh bantuan anak-anak nih. Ada anak sekolah minggu. Halo anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Kalian baik-baik saja? Wah, senang sekali kalau kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Bu Ambar punya banyak tugas di rumah. Bu Ambar butuh anak-anak Bu Ambar bantu. Bu Ambar panggil dulu ya. Selomita, Nadine, sini. Nah, Mama punya banyak kerjaan nih harus selesai. Nanti bantu ya. Nanti Selomita bantu kerjakan yang ini. Nadine kerjakan ini. Ya, rapikan mainan. Oke? Nah, Nana, yuk kita mau nyanyi. Pagi hari ini matahari begitu bersinar cerah di rumah Bu Ambar. Apakah matahari juga bersinar cerah di rumahmu? Kalau mendung, tidak apa-apa ya. Kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Burung berkicaulah senang, harum semerbak labungan di padang. Semuanya memuji nama Tuhan. Musik! Misalnya matahari tidak bersinar dengan terang, gak apa-apa, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Bu Ambar berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Temanya taat melakukan tugas masing-masing. Bu Ambar punya satu lagu yang bunyinya tentang bekerja bersama-sama buat Tuhan. Kata-katanya demikian. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang selalu. Kerjaku, kerjamu, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang selalu. Bisa ya? Kita mau nyanyikan lagu ini. Musik! Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang selalu. Kerjaku, kerjamu, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang selalu.
dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dari panggung boneka. Siap, duduk yang baik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan. Aku bosan di rumah terus. Belajar di rumah. Kalau sudah selesai belajar, main HP, nonton, main. Duh, gitu terus kerjaannya. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi, tapi bingung melakukan apa ya. Virus corona ini kok nggak pergi-pergi. Aku sudah ingin sekolah, ketemu teman-teman, bermain, belajar di sekolah, ke sekolah minggu. Aku bosan begini terus. Halo, Lea. Bu Suci. Ya, Bu Suci, perhatikan. Dari tadi kamu ngomong sendiri. Iya, Bu Suci. Aku bosan di rumah. Kerjaannya belajar, main HP, nonton. Gitu terus. Loh, kan banyak yang kamu bisa kerjakan. Di rumah, itu kesempatanmu membantu mama, papa. Iya sih. Tapi bingung bantu apa, Bu Suci? Banyak yang kamu bisa bantu. Ada tugas-tugas yang kamu bisa kerjakan. Bantu mama. Misalnya, bantu siram bunga. Di rumah ada bunga nggak? Ada. Tapi biasanya mama yang siram. Nah, sekarang kamu bantu. Itu tugas kamu juga kan? Supaya rumahmu jadi lebih segar, ada banyak tanaman. Oh iya ya. Terus, kalau bangun tidur, kamu bantu mama enggak? Kalau bangun tidur, biasanya aku langsung duduk di depan TV. Wah, jangan begitu. Belajar untuk
melakukan tanggung jawabmu. Rapikan tempat tidurmu, bantal, guling, selimut. Iya ya, ada banyak tugas yang aku bisa kerjakan ya Bu Suci. Iya, kamu bisa bantu mama, bantu papa. Ya kan? Jadi kamu nggak bosan di rumah. Betul. Oke Bu Suci, aku nanti mau tanya Mama, tugas apa yang aku bisa bantu? Nah, pinter sekali. Ya, aku pulang dulu ya Bu Suci. Aku mau tanya Mama. Dadah Bu Suci, makasih sudah diingatkan. Ya, hati-hati ya. Ada banyak tugas yang bisa kita lakukan loh anak-anak. Bu Suci mau cerita tentang kejadian jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Kalian tahu, murid Tuhan Yesus bertambah banyak. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Tapi ada yang protes karena para rasul kurang memperhatikan mereka. Bukan karena tidak mau perhatikan, tapi para rasul terlalu sibuk. Ada banyak yang mereka urusi. Mereka protes, khususnya para janda. Tuh, ibu-ibu yang sudah tidak punya suami. Kenapa aku tidak diperhatikan? Kenapa kok mereka saja? Kami kurang diperhatikan. Tak adil. Nah, mereka ngomel, mereka protes. Dengan hikmat Tuhan, para rasul kemudian membentuk 7 orang dipilih dari yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berhikmat, dipenuhi Roh Kudus. 7 orang itu ada Bapak Stefanus, Bapak Timon, Bapak Nikanor, Bapak Filipus, Bapak Parmenas, Prokorus, dan Bapak Nikolas. Mereka mencintai Tuhan. 7 orang ini diberi tugas oleh para rasul. Tolong perhatikan mereka, jemaat-jemaat Tuhan. Wah, 7 orang ini mengerjakan tugas mereka dengan baik. Jadi, para rasul punya tugas sendiri. 7 orang ini punya tugas sendiri. Jadi semua jemaat Tuhan dilayani. Mereka mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, di gereja juga begitu. Bagi-bagi tugas. Ada banyak yang bisa membantu. Sehingga tugas di gereja berjalan dengan baik. Di rumah, kalian juga bisa bantu. Bantu mama, bantu papa. Ada banyak yang bisa dikerjakan seperti Lea. Bantu mama siram bunga. Bantu papa mungkin ambilkan kunci dan bersihkan motor. Banyak yang kalian bisa kerjakan. Kalau papa mama berikan tugas, kalian harus kerjakan dengan apa? Dengan taat. Tidak boleh ngomel, tidak boleh marah-marah.
Ya, itu artinya kita sayang sama mama dan papa. Ingat, taat bukti cinta. Jadi, kalian harus jadi anak yang taat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan seperti 7 orang yang sudah dipilih oleh para rasul. Oke? Bu Suci senang sudah cerita kepada anak-anak. Bu Suci senang kalian mau jadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada mama papa. Dan kalau nanti sekolah, kalian bisa taat kepada guru kalian. Oke, Bu Suci mau jalan dulu. Bu Suci mau ketemu dengan Pak RT. Oke, sampai jumpa anak-anak. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu GKI Citraland dan para orang tua. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kakak mau membawakan aktivitas. Kita akan melakukan aktivitas dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Ambar, Bu Ambar barusan dari Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7 bahwa kita mesti taat melakukan tugas masing-masing. Nah, oh ya, mama papa adik-adik, aktivitas ini penting ya buat kita setelah mendengar firman Tuhan. Kenapa itu penting? Karena dengan aktivitas ini menolong adik-adik bisa lebih mengerti firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga lebih mengingat firman Tuhan dan juga jika dilakukan bersama dengan orang tua di rumah, ini bisa meningkatkan bonding antara anak dan orang tua. Asik kan pentingnya lakukan aktivitas sekolah minggu. Nah, yuk sekarang kita mulai yuk aktivitasnya. Oke, adik-adik dan mama papa. Nah, kita akan memulai aktivitas kita. Kita akan membentuk pola hati ini adik-adik. Jadi bahannya yang dibutuhkan kertas. Bisa kertas yang tebal atau kertas origami. Bisa warnanya bebas yang ada di rumah. Alat tulis, pensil, spidol, dan stick. Stick ini jika tidak ada bisa pakai lidi atau pakai kertas yang digulung-gulung. Lalu ada selotip, isolasi, dan gunting. Yuk, kita mulai. Nah, adik-adik, bentuk dulu, kita bikin bentuk hati ini. Bisa dari belakangnya. Kita cetak dulu. Untuk adik-adik yang lebih kecil bisa dibantu mama papahnya ya atau kakaknya ya. Nah, lalu ini kita bikin garis putus-putus antara dua hati. Lalu kita gunting. Bahan-bahannya adik-adik bisa menggunakan bahan yang ada di rumah ya. Bisa juga misalnya dari kertas koran bekas atau majalah bekas atau buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Oke, ini sudah tadi. Kita garis ini kita temukan, kita lipat di garis putus-putus. Nah, jadi bentuknya. Jika ini masih kelewat, nggak sama, masih belum rapi, bisa kita gunting lagi ya, biar bentuknya bisa bagus. Selanjutnya, nah ini bentuk hati sudah siap. Kita tulis.
Tulis, aku mau taat titik titik titik. Nah, adik-adik bisa isi. Adik-adik mau berjanji mau taat apa nih untuk setelah mendengarkan firman Tuhan? Nah, misalnya di sini kakak mau memberi tulisan aku mau taat berdoa. Ya. Nah, ini merupakan janji adik-adik mau taat berdoa. Nah, ini kan bentuk hati, jadi mewakili hatinya adik-adik. Kalau adik-adik mau taat berdoa. Nah, biar cantik juga bisa dikasih stick, kasih selotip nanti di dalamnya. Ini isolasinya. Mana ininya ya? Kok susah nyarinya. Nah, dapat. Ini dikasih selotip. Dalamnya adik-adik bisa kasih tulisan juga, misalnya nama, Kinaya, umur berapa, ya. Jadi ini hatinya Kinaya, mau taat berdoa. Adik bisa taruh di dalam ini seperti tempat pensil, jadi mengingat adik-adik pas saat belajar, lagi duduk di meja belajar, bisa ingat aktivitas ini, adik-adik sudah berjanji mau taat berdoa. Oke, begitu adik-adik. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dan dipraktekkan untuk di rumah sebagai aktivitas sekolah minggu. Oke. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Anak-anak, tadi kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji Tuhan. Dan lagi kita sudah melakukan aktivitas dari Bu Asti. Kalian kalau mungkin belum melakukannya nggak apa-apa. Setelah sekolah minggu ini, kalian kerjakan ya. Dalam hatinya itu boleh ditulis, aku mau taat, tadi berdoa. Kalian boleh tulis, aku mau taat bantu mama. Aku mau taat melayani Tuhan. Di gereja nanti kalau sudah bisa ke sekolah minggu, bisa bawa kantong persembahan. Lakukan dengan taat. Tidak sungut-sungut, tapi dengan sukacita karena kita melayani Tuhan. Ingat, taat bukti cinta. Cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kita, papa dan mama kita. Kita mau akhiri sekolah minggu kita mau nyanyikan lagu Papa Terima Kasih.